Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. From the insight for your daily life, To the recommendation for your style. And this is Daily Lifestyle. Hai viewers, welcome to Daily Lifestyle bersama aku Natasha Liotania. Dan aku Septa Andrian. Viewers, apa kabarnya nih? Caca, apa kabarnya? Aku selalu bersemangat dong, apalagi aku mau ketemu kamu dan viewers di rumah. Harusnya dong, aku juga sama senang banget yang pasti ketemu viewers hari ini. Dan kami berdua akan hadir menemani viewers dalam program kesayangan kita, apalagi kalau bukan Daily Lifestyle. Dan tentunya semoga dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat seperti kita berdua nih yang gak bosan untuk share informasi menarik seputar dunia lifestyle and fashion. Nah Septa, mengawali perjumpaan kita kali ini, katanya kamu punya informasi menarik nih untuk aku sama viewers di rumah. Tentunya dong Caca, kalau ada aku, ada kamu, pasti ada informasi menarik yang pastinya kita akan berikan. Nah, viewers dan juga Caca, Road to E-Fashion Festival 13 Desember 2022 nanti, kali ini aku mau kasih satu informasi menarik dari salah satu fashion designer yaitu Yurita Puji yang akan hadir dan ikut mempersembahkan karya terbaiknya dalam ajang E-Fashion Festival mendatang. Tentunya mengambil tema The Colors of Indonesia. Nah, kira-kira seperti apa informasinya? Langsung aja, ini dia untuk kamu. Viewers, nama Yurita Puji dalam industri fashion tanah air dan mancanegara sudah tidak diragukan lagi. Dikenal sebagai salah satu fashion designer yang cukup konsisten mengembangkan dan memperkenalkan kain warisan Nusantara hingga ke kancah internasional, menjadikan Yurita hingga kini banyak memberikan karya-karya apik melalui tangan dinginnya. Rasa cinta terhadap kain tradisional juga dirasakan oleh Yurita Puji di sepanjang karirnya sebagai fashion designer sehingga membuat dirinya berhasil. Mengenalkan karya terbaiknya dengan menggunakan bahan tradisional khas Indonesia ke berbagai negara seperti New York, London, Milan, dan Paris. Show pertama saya di luar negeri itu di New York Fashion Week. Waktu itu saya dibawa oleh Gallery of Indonesia, oleh Miha Sibuan. Waktu itu kita dapat slot manggung, tuh kita show produk bahannya itu harus bahan daerah yang diproduksi oleh perempuan. Jadi kita bawa pemberdayaan perempuan itu. Waktu itu pertama kali di New York. Terus udahnya berikutnya sempat New York beberapa kali. Dapat sponsor untuk di London, terus Milan sama di Paris. Kalau misalnya untuk show ya, terutama untuk show beda dengan lain untuk retail ya. Kalau show itu saya selalu nggak pakai bahan Indonesia. Jadi saya udah kayak komit. Kalau misalnya bawa ke panggung, nggak cuma promosiin brand doang, tapi juga kita harus bisa promosiin lain. Contohnya ya kain-kain daerah ini, terutama yang kain-kain daerah yang orang tuh nggak tahu gitu. Oke, tantangannya gini, kalau misalnya kita udah show di luar negeri atau dimanapun ya, terus udah gitu ada yang order, ada buyer yang mau dalam kuantiti besar, itu berat banget karena kainnya itu susah dapatnya. Dan kadang-kadang kalau kita order ke daerah, itu nanti hasilnya quality controlnya nggak sama. Itu sih kendala yang paling bermasalah kalau kita pakai kain daerah. Jadi pengen banget bikin komunitas atau apa yang bisa komit kalau kualitasnya itu akan sama gitu kalau kita repeat order gitu. Keinginan untuk jadi fashion designer masih melekat di hati Yurita Puji yang memiliki hobi menggambar sejak sekolah dasar. Pilihan untuk jadi fashion designer akhirnya dilakukan Yurita Puji yang diawali dengan memberi jasa untuk menjahit ke orang terdekat. Namun seiring berjalannya waktu, Yurita Puji akhirnya merasa langkah tersebut jadi awal untuk melewati jalur karirnya sebagai fashion designer.
Saya dari tahun 2010 udah terjun di dunia desain. Saya suka banget dunia fashion karena sebenarnya dari dulu tuh dari waktu lulus SMA saya pengen banget sekolah fashion. Cuman karena orang tua saya tuh zaman dulu banget, kita kan memang harus sekolah formal ya. Jadi saya sempat sekolah formal dulu di S1 sambil kursus di dunia desain. Terus saya pernah sekolah di Intermodel, terus saya belajar di Sinli, itu sekolah di Bandung, jadi kayak private course gitu. Terus saya nggak ada sekolah formal fashion, tapi sampai Jakarta saya sekolah di Abineri Ang juga. Nah itu yang sangat efek banget di kerjaan saya sekarang itu yang waktu sekolah di Abineri Ang. Saya ngerasa kayak saya ada interest ya sama bidang ini gitu. Dan saya tuh pengen banget sebenarnya dari dulu tuh cita-cita untuk kerja di rumah ya, dekat sama keluarga gitu kan. Salah satu pekerjaan yang bikin saya bisa dekat sama keluarga, ya kalau nggak jadi dokter, notaris gitu kan. Nah akhirnya saya memilih dunia fashion ini karena saya rasa saya bisa kerja di rumah dan bisa pantauan anak saya. 2010 saya langsung masuk organisasi di Indonesia, ada sebuah organisasi, saya masuk di situ, dari situ berkembang, saya udah mulai nyobain panggung-panggung di Indonesia, sampai akhirnya saya mandiri masukin kayak proposal untuk dapat slot untuk bisa show di luar negeri gitu. Biasanya company-company yang besar itu kan dia ada program CSR-nya mereka gitu. Jadi program fashion saya itu ngembangin pengembangan masyarakat terutama untuk perempuan. Viewers, kecintaannya terhadap kain wastra memang terus Yurita tunjukkan melalui berbagai karya yang ada. Meski menggunakan wastra, namun desain yang ditampilkan cukup kekinian dan tentu saja mengikuti perkembangan fashion yang ada. Kalau browsing harus ya, kita harus tahu maksudnya selera masyarakat sekarang kayak apa gitu. Tapi cenderung kayak customer saya itu udah tahu kalau line-nya Yurita itu biasanya yang mereknya Lase ini dia line-nya tuh pasti simple, elegan. Jadi saya selalu bikin produk-produk yang praktis gitu. Saya nggak begitu suka yang rumit, yang dipakainya tuh nggak bisa harus dibantuin orang gitu. Jadi saya selalu bikin yang bisa mix and match dan jangan sampai produk kita itu cuma dipakai sekali 2 kali, akhirnya kan jadi limbah ya kalau produk pakaian itu. Nah kalau ini saya bikin gimana caranya orang bisa pakai berulang-ulang gitu, jadi entah itu terpisah jadi 3 piece atau 2 piece gitu, jadi orang bisa pakai terus atau mungkin bisa direnov lagi, bisa jadi kayak new gown lagi gitu. Saya selalu bikin supaya renewable-nya jalan. Jadi tetap kain Indonesia itu pasti akan saya bawa dari seluruh koleksi saya, tapi dari berbagai daerah. Tone-nya saya ambil pilih warna hitam dan putih. Karena paling netral ya gitu, dan itu saya produknya semuanya itu mix and match, jadi itu terpisah, jadi bisa dikombinasiin dengan produk lain juga. Saya konsisten semenjak 10 tahun yang lalu ya, 12 tahun yang lalu ya, saya tetap konsisten, jadi saya selalu bikin produk yang untuk wanita-wanita yang simple gitu, jadi yang praktis, yang bisa mix and match gitu kan, terutama kalau pakai kain wastra Indonesia ya kan, kainnya aja udah mahal ya, kainnya aja udah bikinnya aja lama gitu kan, jadi saya nggak pengen itu jadi waste, jadi kebuang gitu. Viewers, memiliki karya yang cukup mumpuni. Di tahun 2022 ini, Yurita Puji akan memperlihatkan beberapa koleksi terbaiknya dalam ajang iFashion Festival 2022 yang akan berlangsung pada tanggal 13 Desember 2022 mendatang. Ya seneng banget akhirnya ditelepon, pengen tampil. Biasanya cuma bisa lihat TV doang ya, kayak gimana sih show, kayak modelnya beda ya, kayak red carpet, kayak misalnya show di Indonesia kan beda ya, ada show fashion yang udah saya pernah alami. Nah ini tuh baru pertama kali nih saya di sini, jadi saya seneng banget, pengen banget dapat pengalaman lagi kayak apa sih di backstage-nya. Biasanya yang menarik itu kalau buat fashion designer nih, saya pribadi itu di backstage itu tuh menyenangkan banget sih, jadi saya pengen banget bisa kerja sama lifestyle. Bertema Colors of Indonesia, ajang iFashion Festival ini akan menampilkan karya-karya dari 6 desainer ternama lainnya, di mana masing-masing desainer akan menunjukkan karya mereka dan tentunya karya masterpiece. Lantas karya apa yang akan ditampilkan Yurita Puji dalam ajang iFashion Festival mendatang? Tentunya dengan ciri khasnya yang selalu mengangkat wastra Nusantara. Berikut adalah baju-baju yang akan saya tampilkan di IFF, yaitu saya mengkombinasikan bahan organdi dengan lace, ya kan. Kombinasi saya tuh hitam dan putih. Jadi ini beberapa koleksi. Nah, saya menggunakan lace, juga satin, juga ada kain kain tenun yang saya akan kombinasikan sebagai obi. Nanti dia ada outernya glamour. Saya bikin seperti ini.
Nah ini menjadi 3 piece, jadi saya selalu bilang kalau produk saya itu bisa match and match sama yang lain gitu, jadi nggak satu piece. Nanti penampilannya akan kayak gini untuk yang warna white, dan untuk warna yang hitam saya menggunakan bahan-bahan dari lace. Nanti akan ada kombinasi tenunnya juga, tenunnya nanti juga ada nuansa hitamnya. Jadi menggunakan pearl, Swarovski, juga ada potongan bunga-bunga yang ini handmade yang saya buat. Lalu ada juga obi, tampilan kali ini saya banyak akan mengeluarkan obi dari tenun yang saya harap bisa dikombinasikan untuk casual, bisa untuk pesta, bisa kombinasi dress, bisa two piece dengan rok dan celana, ataupun dengan dress seperti ini ya, jadi ini 2 piece. Satu koleksi lagi yang saya akan tampilkan adalah tenun bima. Ini banyak orang nggak tahu nih ada tenun bima. Nah ini kombinasinya adalah outer, tapi saya bisa kombinasikan dengan rok gaun yang mewah, yang lebar, tapi ini adalah outer, jadi ini bisa digunakan kombinasi, mau casual bisa, buat pesta juga bisa. Sampai jumpa di EFF. Wah, Septa, tentunya kita udah nggak sabar ya untuk melihat karya-karya dari fashion designer kece ini ya. Well viewers, jangan lewatkan tayangan spesial e-Fashion Festival dan juga Lifestyle Awards yang akan diberikan kepada para wanita yang menginspirasi di bidangnya masing-masing. Tentunya hanya di Lifestyle Fashion Channel. Dan Caca, ini bukan hanya ada 1 desainer loh, tapi ada 6 desainer yang pastinya ini karyanya sangat menginspirasi nih viewers. Well, setelah ini kami masih punya informasi lainnya, so stay tune on Daily Lifestyle.